Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing. KM, dipersilakan. Untuk belajar, selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat ya semuanya ya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, semangat dalam belajar ya di sekolah ya. Hari ini sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, karena kita pelajaran pertama ya, kita menyanyikan dulu lagu nasional ya. Untuk hari ini kita coba nyanyikan lagu Tanah Air ya. Tanah Air. Boleh berdiri semuanya ya. Boleh duduk lagi. Hari ini siapa yang tidak hadir? Sepertinya hadir semua ya. Hadir semua ya. Yang minggu kemarin tidak hadir, nanti untuk tugasnya bisa tanyakan sama temennya, ditunggu ya, ke Bapak ya. Nah, sebelum kita mulai ke materi pembelajarannya, minggu kemarin kita sudah belajar apa? Ya, dari konsep budaya yang isinya budaya itu, budaya kesenian itu apa saja? Kemarin ada
seni tari, ya, ada seni rupa dan seni musik dan teater, ya. Nah, gitu ya. Jadi untuk hari ini kita masuk ke pembelajaran seni musik dengan Bapak, ya, gitu. Nah, sebelum kita memulai materinya, kita nonton dulu, ya. Kita nonton dulu, ya. Nonton 2 video lah, ya. Nanti untuk supaya kalian melihat video itu, oh, dari setiap video ini bedanya apa sih, gitu ya. Gitu ya. Nanti kita amati, ya, dari setiap videonya. Untuk video yang ke-1, tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik raja Kelana, memuja pulau nan indah bermain, tanah airku Indonesia. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa.
sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik raja kelana. Mengucap ulang nan indah pernah tanah airku Indonesia. Nah, itu tadi 2 video. Gimana tadi? Sudah melihat video itu? Bagus ya? Nah, tadi yang kita lihat di antara 2 video tadi, bedanya apa sih di antara 2 video yang tadi? Jenis suaranya. Jenisnya gimana berarti kalau beda itu? Dari nada. Tadi lihat video ke-1 sama kedua ya. Video pertama yang nyanyi siapa tadi? Laki-laki. Yang kedua perempuan. Udah jelas kan? Suara laki-laki dan perempuan itu suaranya berbeda. Dan otomatis tadi yang disebutkan oleh Raffi tadi apa? Nada. Nadanya berbeda. Ya, nada pasti berbeda karena beda jenis ya, beda jenis suara. Terus tadi kita lihat dari 2 video itu persamaannya ada nggak? Iya, lagunya sama ya kan? Nah, lagunya sama, betul nggak? Betul. Lagu apa tadi? Rayuan Pulau Kelapa. Lagunya sama, tapi yang nyanyikannya berbeda ya. Terus konsep musiknya sama nggak tadi? Beda ya, ya instrumennya beda, bagus. Terus apalagi yang bedanya? Apa? Ya, selain instrumennya tadi, kemasan musiknya beda ya, gitu ya. Nah, udah jelas pasti videonya juga pasti berbeda, gitu ya. Cuman sama-sama bentuknya lagu tadi adalah cover. Gitu ya, jadi mengcover lagu Rayuan Pulau Kelapa dengan berbeda gitu ya dari yang tadi yang laki-laki dan yang perempuan. Seni musik, ya seni musik apa sih seni musik tuh? Ada yang tahu artinya seni musik? Ya mungkin pasti waktu SD, SMP ada yang belajar seni musik? Ada. Ya kan? Ya, nah. Ada yang bisa menjelaskan nggak maksudnya? Oh iya, Raffi, gimana? Menurut saya, seni musik itu adalah karya seni berupa bunyi yang dituangkan dalam bentuk lagu dan lirik. Ya. Dan liriknya pun mengandung makna, pikiran, dan perasaan penciptanya. Oke, mantap. Jadi kalau kita bicara soal seni musik, sebenarnya istilahnya universal gitu ya. Artinya banyak gitu. Bisa dibilang seni musik itu apa sih? Ada yang pasti yang bilang lagu gitu ya. Ada yang bilang permainan suara gitu ya. Ada yang bilang karya seni yang munculnya dari suara gitu ya. Ya suara apa? Ya suara dari alat musik misalnya gitu ya. Nah, tapi tidak hanya selalu alat musik gitu kan. Namanya kita bermain musik. Pernah dengar kan kalau kalian lihat ini iklan misalnya ya, iklan salah satu minuman apa ya, minuman lah ya gitu ya. Nah, di situ ada menampilkan sebuah karya seni musik tapi bukan menggunakan alat musik. Pernah lihat nggak? Nah, misalnya pakai botol gitu kan, ya, gelas. Nah, itu sebuah karya seni musik, tapi tidak dengan alat musik.
Jadi makanya bisa dibilang ya seni musik itu luas ya artinya. Nah, sebelum situ nanti kita tujuan belajar seni musik ini untuk apa sih? Ya, yang ke-1 nanti setelah melakukan pembelajaran, kita dapat menjelaskan pengertian seni musik dengan ekstrapolasi dengan sikap yang tanggung jawab dan mandiri gitu ya. Yang kedua, setelah melakukan pembelajaran, kita siswa dapat mengkategorikan unsur-unsur seni musik. Nah, nanti di situ ada unsur-unsur seni musik ya. Nah, terus setelah memahami dan mengkategorikan unsur seni musik, kalian nanti dapat menghitung. Nah, menghitung dan merinci yang namanya tangga nada. Nah, mungkin ada beberapa yang sudah pernah dulunya belajar pianika waktu di SD ya kan. Nah, terus pasti lagunya teh Ibu Kita Kartini ya. Lagunya Ibu Kita Kartini lagi kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Terus di SMP ketemu gurunya main suling Ibu Kita Kartini lagi gitu ya. Nah, itu. Nah, dari kita memainkan sebuah lagu berarti kita sudah membunyikan yang namanya apa? Melodi ya, melodi dari sebuah lagu gitu ya. Ya, seni dan musik. Ya, kira-kira kan kita tadi bicaranya sudah lingkup seni musik ya. Ini ada seni dan musik. Berarti kan seni itu apa sih? Seni itu apa kira-kira? Yang seni itu kan kita kehidupan kita sehari-hari gitu pasti ada yang namanya seni. Ya. Jadi seni itu apa menurut kalian? Sebuah apa misalnya? Karya. Terus? Kalau kalian melihat karyanya bagus, gimana? Terpesona. Karena apa? Karena indah, ya. Jadi bisa dibilang seni itu adalah suatu keindahan, ya kan? Nah, di sini ada gambar pemandangan gitu ya. Kan kalau dulu kan pas SD gambar pemandangan, pasti gunung 2 gitu ya. Ada jalan, ada sawah gitu ya. Ya, terus ada sapi 3 ruling. Ada juga gitu kan. Nah, itu. Ya makanya bicara seni itu berarti kita berbicara soal keindahan. Nah, musik sendiri tadi kan Raffi bilang katanya musik adalah apa? Dari bunyi atau suara. Jadi seni musik itu apa berarti? Suara yang indah. Ya, nah di sini ada beberapa pendapat ya. Nah, untuk seni sendiri, ya, seni itu adalah dimensi ciptaan atau rasa manusia yang dituangkan dalam media tertentu ya untuk menyalurkannya atau mengimplementasikannya kepada orang lain. Ya kan media tertentu kan kayak seni musik berarti medianya apa? Alat musik ya, barang-barang yang memunculkan suara misalnya ya gitu. Kalau yang melukis medianya kanvas ya gitu ya dan alat lukisnya gitu ya. Nah, ini menurut pendapat Ki Hajar Dewantara ya. Seni adalah segala perbuatan manusia yang timbul dari perasaan dan yang sifat yang indah sehingga dapat menggerakkan jiwa dan perasaan manusia. Nah, tadi berarti kan jadi dapat menggerakkan perasaan manusia. Karena kan tadi Bapak bilang kalau kalian lihat sebuah karya seni yang indah pasti apa tadi terpesona gitu ya, mungkin tertarik gitu ya, kalian jadi tertarik sama karya seni tersebut dan ingin mencoba gitu kan. Nah, itulah sebuah gerakan jiwa dan perasaan kita kalau kita menikmati yang namanya karya seni. Nah, untuk musiknya sendiri, nah musik nih tuh main musik. Musik apa ya? Nah, ini menurut Harjana katanya musik adalah permainan waktu dengan mengadopsi bunyi sebagai materinya. Jadi musik adalah katanya waktu dalam bunyi. Wah, waktu dalam bunyi gimana gitu ya? Berarti kan. Nah, makanya di dalam musik itu kan kita bermain yang namanya suara ya. Suara itu kan ada yang panjang ya, ada yang pendek. Kan dari panjang dan pendek itu berhubungan dengan waktu. Jadi tidak selamanya
bunyi itu waktunya singkat ya. Pasti ada yang waktunya panjang gitu ya. Nah itu. Jadi kesimpulannya seni musik adalah, nanti boleh sambil dicatat ya. Sehingga menjadi satu keindahan bunyi yang dapat diekspresikan. Jadi bunyi itu, seni musik itu adalah bunyi dan suara yang tersusun dan terorganisir. Jadi kita susun supaya indah. Kalau kalian sekarang misalnya tepuk tangan bebas, coba tepuk tangan. Ya. Ada keindahan nggak di situ? Enggak ya. Tapi kalau misalnya tepuk tangannya, misalnya kelompok sini tepuk tangannya gini ya, tuh, wah, part konstan, tuh, yuk. Nah, yang ini tam-tam. Nah, yang ini ya. Tuh, wah, bisa itu. Ya, hop. Ada keindahan nggak di sini? Ada. Kenapa? Ya, karena disusun dan dibuat pola tadi kan. Yang ini kita bunyikan durasinya misalnya konstan gitu kan. Yang ini durasinya ada yang pendek, ada yang panjang, dan yang ini bagaimana lagi gitu kan. Itu sudah disusun. Nah, itulah yang namanya karya seni musik ya. Sampai sini paham? Paham ya? Kita lanjut lagi. Nah, di dalam seni musik pasti ada unsur ya, unsur-unsur seni musik ya. Yang ke satu apa sih kira-kira? Ada nadanya dulu ya kan, karena hubungannya dengan suara tadi ya. Terus ada ritme itu apa? Yang tadi kita mainkan pola iramanya ya. Nah itu. Terus ada melodi. Nah melodi itu ya yang tadi kita bahas ya, waktu dulu kita pas SD, SMP main pianika, main suling, bermain secara melodi. Berarti artinya melodi itu apa? Memainkan nada yang dimainkan secara satu per satu gitu ya. Nah, secara sesuai ritmenya tapi gitu ya. Tidak sembarangan, tidak asal bunyi misalnya do re mi fa so fa mi re do misalnya, atau ibu kita Kartini kan do re mi fa so mi do misalnya. Tapi kan ada waktunya yang dihitung ya. Do re mi fa sol mi do. Nah, ada nilainya gitu kan, ada nilai ritmenya. Jadilah sebuah melodi. Terus ada yang namanya harmoni. Nah, kalau harmoni ini bedanya apa sih? Kalau harmoni itu kalau kalian mendengar sebuah perpaduan musik ya. Nah, misalnya contohlah angklung ya, biasanya kita kalau di sekolah kan nonton angklung gitu ya, dari teman-teman ekskul kita gitu kan ada perpaduan bunyi ya angklung itu ya. Nah jadi bermain suaranya lebih dari satu ya, yang dimainkan secara bersama ya, sehingga menjadi sebuah keharmonisan ya, atau keselarasan. Nah itu yang disebut dengan harmoni. Terus ada dinamika. Nah, kalau dinamika apa berarti? Nah, kalau setiap lagu kan nggak mungkin kan lagu itu selalu keras gitu ya. Tapi pasti ada saat lagunya lembut gitu ya. Terus kencang gitu. Itu dinamik. Jadi dinamis lagu itu ya. Supaya apa? Supaya nanti muncul, nah itu perasaan ya. Kalau kita dengar lagu kan misalnya kalau suasana hati kita lagi galau, nah, pasti dengar lagunya gimana kan, nggak mungkin lagu metal gitu ya. Pasti lagu-lagu yang sedih-sedih gitu kan, mellow gitu kan. Jadi sesuai dengan perasaan. Terus ada tempo. Nah, kalau tempo ini berarti ya cepat atau lambat ya, cepat atau lambatnya dari sebuah karya seni musik atau lagu gitu ya. Nah, ini yang unsur-unsur ini yang paling inti yang ada di dalam sebuah karya seni musik. Nah, kita masuk dulu ya. Yang ke satu dari konsep seni musiknya sendiri ya. Yaitu ada yang namanya tangga nada diatonis ya. Yang gimana tangga nada diatonis? Nah, ayo dari SD ini udah loh. Tangga nada diatonis. Ya, yang
bunyinya do re mi fa sol la si do. Ada berapa berarti nadanya? 7 ya. Nah, kan diatonis berarti terdiri dari 7 buah nada ya. Nah, bunyinya kan bener do re mi fa sol la si do. Bunyinya gimana berarti? Apakah do re mi fa sol la si do gitu? Enggak, tapi ada nada ya. Misalnya kayak gini. Do re mi fa sol la si do. Nah, suaranya makin gimana? Makin naik atau makin turun? Makin naik ya. Nah, makanya disebut tangga. Jadi kayak tangga gitu kan. Dari do di bawah, re naik lagi, mi naik lagi gitu ya. Jadi jadilah terbentuk nada di situ ya. Nah, itu yang disebut tangga nada diatonis. Coba Chelsea nyanyikan tangga nada lagi kayak tadi coba. Nadanya sini ya. Nah, itu ya yang disebut dengan tangga nada diatonis. Makanya dulu Ibu kita Kartini do re mi fa sol mi do la do si la sol. Nah, dari tangga nada ini kita bisa memainkan yang namanya apa tadi? Melodi gitu ya, memainkan melodi. Nah, dari tangga nada ini, nah yang kalian sebut tadi do re mi fa sol itu namanya sol mi do. Sol mi sa si ya. Nah, jadi jangan ketukar sol mi sa si sama nada ya. Kalau nada, nah kita nyebutnya pakai ya sol mi do atau ya sama aja sol mi do gitu ya. Kalau sol mi sa si kita nyebutnya yang tadi do re mi fa sol la si do ya. Tapi kalau nada kita nyebutnya yang ini ya, di bawahnya ya. Ada abjad gitu ya. Dari C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, itu yang namanya nada ya, tulisan nadanya C, D, F, G, A, B, C. Jadi kalau di pianika dulu bunyi Indo ya kan, kalian pencet do. Nah, itu berarti yang kalian pencet itu biasanya nada C, karena waktu SD, karena pas SD itu kan masih awal ya, jadi do-nya pasti di situ gitulah ya, gitu ya. Nah, ini ya, ini yang disebut dengan tangga nada. Nah, ini adalah penemu tangga nada diatonis ya, namanya Guido de Arezzo ya. Tahun 995 sampai 1050. Berarti sudah ribuan tahun silam ya gitu ya. Nah, ini. Nah, dari konsepnya tangga nada ini, nah kalau kita lihat dari do ke re, dari re ke mi ke fa ke sol dan seterusnya, itu setiap nadanya punya yang namanya jarak ya. Jadi contoh misalkan dari do ke re ya, dari re ke mi ke fa ke sol, la, si dan do seterusnya. Nah, jaraknya itu disebut interval ya, interval. Nah, interval yang dimana jaraknya 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Mungkin ada yang pas SMP-nya pernah ya gitu ya. Nah, 1, 1 setengah ini gimana sih konsepnya gitu ya. Jadi 1 itu maksudnya dari do ke re nadanya naik 1 ya. Dari re ke mi nadanya naik 1. Dari mi ke fa nadanya naik setengah. Dari fa ke sol nadanya naik 1. Dari sol ke la 1, la ke si 1, si ke do setengah. Jadi makanya disebutnya intervalnya untuk diatonis 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Nah, dari mana sih 1 itu maksudnya gitu ya. Nah, kita bisa diibaratkan nanti ada aplikasi ya, kita coba pakai virtual piano di Android kalian. Nah, kalau lihat waktu dulu pianika sama kan kayak gini ya bentuknya ya, pianika, piano. Lihat di sini ada touch-nya ya, ada warna putih sama hitam. Terus yang hitamnya di atas ada yang 3, ada yang 2.
3 2 3 2 gitu kan ya. Di piano juga sama ya. Nah di sini kita bisa lihat, jadi yang dulu kalau kalian nulis di di pianika biasanya udah dicetak ya tulisannya. Jadi do-nya di sini gitu ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu ya. Pasti di situ gitu ya. Nah, itu yang disebut tadi kan solmisasi. Tapi nadanya sebetulnya yang di sini adalah nada C. Jadi patokannya ini C, D, E, F, G, A, B. C. Ke sana lagi apa? Habis ini berarti D lagi, habis ini E, kan seterusnya. Jadi terus muter suaranya tapi semakin tinggi ya. Jadi yang kita pencet do ini berarti nada C gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dari setiap jarak tadi katanya ya. Jarak. Kenapa dari do ke re? Dari do ke re itu bunyinya jaraknya 1. Karena apa coba kira-kira kalau ngelihat ini? Nah, ada yang hitamnya aja ya. Berarti Itu yang setengah tuh kayak agak ada yang hitamnya di atas. nah, yang ini nggak ada hitamnya, setengah berarti katanya gitu ya. Bagus, berarti sudah bisa mengidentifikasi ya dari melihat tuts ini gitu ya. Nah, makanya kenapa jaraknya 1 berarti dia melewati satu buah nada atau not gitu ya. Jadi kita kan ngelewatin gitu ya, ngelewatin yang hitam. Jadi 1. Kalau dari sini ke sini, dari mi ke fa, ada yang dilewatin nggak? Nggak ada, karena tidak ada di sininya. Jadi langsung ya. Jadi langsung mi ke fa itu makanya disebutnya jaraknya setengah. Nah, makanya ini 1 setengah. Nah, berarti dari setiap nada itu naiknya dari sini ke sini berapa berarti? Kan 1 ke sini berarti setengah. Dari sini ke sini setengah. Jadi setiap kita melangkah, ibaratnya kita langkah kan kayak tangga gitu ya. Kita tangga ke tahap selanjutnya, berarti ini setengah gitu ya. Kalau selanjutnya setengah, ini selanjutnya setengah. Jadi kalau ngelangkahin ke sini berarti ini 1. Nah, naik setengah itu ada yang namanya lambang ini ya, lambang pagar. Kalau zaman sekarang mah apa? Hashtag ya. Lambang pagar atau hashtag. Nah, ini ya yang disebut dengan crash ya, atau disebutnya is nanti ya. Misalnya ini kan C ya. Berarti di sini apa? C crash atau nyebutnya cheese ya, bukan cheese ya. Jadi cheese nyebutnya ya. Ini ke sini jadi cheese. Nah, berarti ini nada cheese gitu ya. Berarti ini nada apa? Dis. Ini nada fish. Benar. Paham? Paham ya. Nah, itu untuk yang kalau nadanya naik setengah. Terus sekarang nah kan fish di situ ya. Sekarang ada lambang kayak huruf B gitu ya. Namanya mol ya. Mol. Bukan molaritas ya di pelajaran kalian. Beda lagi ya, tapi mol ini ya. Mol ini artinya nadanya turun setengah ya, nyebutnya pakai S. Jadi kalau di situ yang di sini ya namanya apa berarti? Ya, bass. Jadi gitu ya. Jadi bedanya gitu. Tapi letaknya sama nggak? Berarti bass ini sama A yang naik setengah. A naik setengah ke mana? Di sini kan? Ini turun setengah di. Jadi sama nggak? Sama aja, cuman nyebutnya yang beda ya. Jadi kalau yang turun namanya mol atau S tadi ya. Kalau yang naik namanya crash atau is. Nah, oh gitu ya. Jadi berarti selama ini pianika yang hitamnya diapain gitu? Dicoret-coret Pak gitu kan. Jadi nggak digunakan gitu kan. Nah, dari sini berarti kan tadi kita lihat video ya. Video dari 2 video tersebut nadanya berbeda gitu ya. Berarti nada dasarnya berbeda gitu ya. Ada yang do-nya mulainya misalnya dari C gitu kan, yang tadi kita nyanyikan. Bisa nggak do-nya mulainya dari sini? Bisa nggak? Kalau nggak berarti sama-sama aja bunyinya kan. Kalau dari C misalnya do, mi, fa, sol, la, si, do. Ya.
Sekarang Bapak rubah do-nya dari sini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sama nggak? Sama. Dengar lagi nih. Sekarang dari sini do-nya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sama nggak? Beda kan? Jadi lebih, ya mungkin lebih tinggi atau lebih rendah gitu ya. Jadi nada dasar do itu bisa dimulai dari mana saja ya. Dari antara dari berapa nada ini berarti 7 tambah 5 berarti dari 12 nada ini ya. Nah, jadi bisa dimulai dari mana saja. Nah, sekarang kalian boleh download ya di kalau yang pakai Android ya di Google Play ya, Google Play Store. Nah, ini boleh di-scan ya. Kalau yang pakai App Store karena beda ya, kalau di Android ini aplikasinya namanya Real Piano. Tapi kalau di App Store bebas, yang penting piano aja ya, gitu ya. Boleh. Sok di-scan dulu ininya yang pakai Android, nanti install ya. Nanti kita akan coba menyusun dan menghitung tangga nadanya ya. Udah? Di-scan dulu, scan dulu. Oh, udah ada ya, ada yang udah ya, yang belum sok scan. Ya, biar kita bisa dimulai. Kalau udah ada, boleh dibuka si virtual pianonya ya. Coba dipencet. Volumenya kencengin. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, gitu kan? Ya. Coba kalau misalnya bunyi indonya dari nada D di situ, coba gimana? Re. Bener nggak bunyinya? Tadi bunyinya gini. Tadi Bapak minta bunyinya dari do-nya dari D. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bener nggak? Enggak kan? Bunyinya kan harus do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Berarti nanti ada nada yang dirubah ya. Nah, jadi konsepnya gini. Misalnya kita mulainya dari G ya misalnya ya. Dari G misalnya. Tadi dari do, berarti ini ya, do, re, mi, fa, sol, la, si ya. Dari do ke re tadi naiknya berapa nada? 1. Jadi dari G naik 1 kemana kira? A ya. Naik lagi dari re ke mi berapa tadi? 1. Jadi re nada mi-nya apa? B ya. Terus dari mi ke fa naiknya berapa? Setengah. Berarti fa-nya apa kira-kira? C. Kenapa C? Ada yang hitamnya nggak? Nggak ada. Jadi karena B ke C udah setengah ya. Jadi C. Terus fa ke solnya berapa? 1. Jadi nadanya dari C naik 1 apa tadi? D ya. Terus naik berapa lagi? Sol kelanya 1. Dari D naik 1 jadi apa? Jadi E. Gitu ya. Nah, dari E naik berapa terakhir? Setengah. Dari E naik setengah kemana berarti? Apa? Sorry, bener nggak inilah ke si 1? Setengah. Harusnya 1 ya. Jadi naik 1 dari E apa? Hah? Apa? Ada yang bisa tadi? Pagar. Nyebutnya apa? Fish ya. Kenapa? Karena kan naiknya harus 1 ya. Kalau ke sini naiknya berapa berarti? Setengah. Setengah lagi ke atas. Kan tadi konsepnya setiap ini setengah ya. Jadi nadanya fish. Nah, ada yang berubah di sini. Gitu ya. Nah, terus do laginya berarti nanti ketemunya di naik setengah baru. Dari fish naik setengah jadi G. Karena do-nya memang G, harus G lagi gitu ya. Jadi nanti kalau kita pencet do-nya dari G, dari sini misalnya ya, do, re, mi, fa, sol, la, si-nya berarti jadi di
Divisi do. Coba sekarang buktikan. Do-nya tadi dari G. G itu di sini kan? Di sini aja lah. Do, re, mi. Fis mana fis? iya. Do, re, mi, fa, sol, la. La-nya masih di C, di E, la, si. Nah, do gitu. Bisa? Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke lembar kerjanya nih ya. Nah, kita cari nada dasarnya. Nah, nada dasarnya yang ke satu do-nya dari D, yang satu do-nya kalau dari A apa aja nanti urutannya. Kalau dari E apa aja, dari F apa aja, dari bass ini apa aja gitu ya. Nah, sekarang kita diskusikan dengan teman kelompok kalian. Nanti kita bikin kelompok ya, berarti ya sekarang ya. Bikin kelompok, kita diskusikan. Berarti nada do dari D apa aja ya. Nah, dengan bantuan hitungan dari virtual piano. Ya, nanti kalau sudah didiskusikan, sudah selesai, boleh setiap perwakilan dari kelompoknya presentasikan ke depan. Nada yang didapat apa aja tadi gitu ya. Nada do yang dari D, yang A-nya apa aja gitu ya. So, sekarang dibuat kelompoknya, boleh duduknya langsung berkelompok gitu ya. Kelompoknya mungkin ada yang sudah biasa kelompoknya? Udah ada? Ya udah, boleh. Kalau sudah biasa langsung aja kita bikin kelompok sekarang ya. Karena ini mungkin melingkar-lingkar aja ya. Kita melingkar. Boleh sok langsung. Oh, itu mah udah ada kan tulisannya? Iya, bisa dari situ. Ya. Boleh sama aja. Kan ini teh terus, jadi nada itu muter kan, cuman beda suara aja. Ya, sok bersih. Yo. Berapa? Terakhir setengah ke? Iya. Udah semua? Sudah ya? Coba sekarang presentasikan dari perwakilan kelompoknya. Kelompok ini dulu, yang tengah dulu. Sok, siapa yang ke depan? Aji, kelompok Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami udah mendapatkan hasilnya gitu yang nomor 2 do. Jadi yang kita dari teh A. mulai nadanya teh dari nada A. Jadi A ke B itu 1. Contohnya. Entah jelasin. Oh, nanti. A ke B itu 1. B ke C Ini crash atau C is itu 1. Yes. C is ke D itu 1/2. Setengah. Oh ya, setengah maafin.
Terus D ke E itu 1. E ke F Ke fis jadi itu 1. Nah, dari Gis fis ke Gis itu 1. Dari Gis gis ke A itu setengah. Nah, nadanya Contohnya kayak gini. Mana dia? Bunyikan. Gak kena ya. Yang ini aja pakai piano. Waduh, Sama aja. So, ayo belajar nggak apa-apa. Sama kan ini? Gak tahu. Tadi donya apa sama dengan apa? A. Berarti di sini. Sini ya. Nah, ini kan ini gini Nah, gini. Nah, ya benar nggak bunyinya? Oh, benar ya. Berarti hasil yang dicari betul? Betul. Oke, itu aja ya. Terima kasih. Yo, siapa lagi? Kelompok siapa lagi? Boleh langsung, sok. Ya, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita berdua mau ngasih tahu ke kalian hasil diskusi kita. Kita tuh ke bagian nomor 4 ya. Do sama dengan F. Jadi yang F ini tuh do. Do-nya itu dari F ya. Dari F ke G itu 1. Dari G ke A itu 1. Dari A ke base 1,5. Dari base ke C 1. Dari C ke D 1. Dari D ke E 1. Dari E ke F 1,5. Bunyinya Bunyinya mau pakai ini boleh, sok. Oh, di sini. sok Miftah coba. Donya apa tadi? F. F, sok. Itu yang mana Bapak? Berarti di sini. Hah? Miftah sama Miftah? Ya. F. Ini Mif ini. Nah, itu kedengeran? Bener nggak? Sip. Oke, gitu ya. Sok ditutup dulu. Tutup dulu kamu. terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Raffi, kelompok Raffi. Ayo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hasil diskusi kelompok kami, kita akan ini ngasih tahu yang nada nomor 1, Boleh. yang D dari D. Kan kita tadinya mah kan nadanya tadi mulai dari C. Ini mah nadanya mulai dari D. D itu jadi do. Nah, D ke E 1, E ke F setengah, F ke G 1, G ke A 1, A ke B 1, B ke C 1, C ke D setengah. Jadi solmisasinya Sama. Jadi biar tahu juga sama. dari D. D, ini D. dari D. Ya, benar. Terbukti ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang di belakang sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kita teh dapat dari yang nomor 5, do sama dengan base. Nah, jadi dari base ke C, terus ke D, ke dis, ke F, G, A sama ke base lagi. Karena sesuai intervalnya 1, 1, setengah, dari dis ke F1, dari F ke G1, dari G ke A1, dari A ke base setengah. Bunyinya? Boleh sok pakai piano. Benar ini di sini. Ya. Benar? Ya, betul. Ya,
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, terakhir ya. Kelompok Chelsea, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memberitahu ngasih tahu karena kita dapat nomor 3 yaitu do-nya itu di E. Jadi dari E ke FIS 1, dari FIS ke GIS 1, dari GIS ke A setengah, dari A ke B 1, dari B ke CIS 1, dari CIS ke DIS 1, dari DIS ke S setengah. Nah, coba ya. Bunyinya? Bentar. Mau di situ kan? Di sini aja. Nih. Boleh. Maaf. Nih ya. Kedengeran nggak? Kedengeran. Kedengeran. Enggak. Fa sol la. Ya, seperti itu. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasilnya. Sekarang balik lagi duduknya ke depan dulu. Ya. Oke, itu dari tadi kita mencari yang namanya sebuah tangga nada. Nah kan kalau misalnya kita salah nadanya bunyinya bener nggak? Nah gimana berarti mencari tangga nada tadi supaya benar? Patokannya dari intervalnya harus selalu dari do-nya ke re-nya berapa? 1. Dari re-nya ke mi-nya berapa? 1. Mi ke fa-nya setengah. Jadi bukan nanti kalau do-nya dari G ngikutin lagi, enggak. Tapi harus patokannya segini terus ya. Jadi nanti bunyinya mau dimanapun pasti bunyi do re mi-nya sama. Cuman tingkat tinggi rendahnya pasti beda. Misalnya kayak gini kan tadi ya. Misalnya Bapak mainin dari do-nya sama dengan G misalnya ya. Coba Chelsea sambil nyanyiin. Nah, itu kan di situ ya. Sekarang dirubah misalnya do-nya dari D. Iya, lebih tinggi kan? Coba. Nah itu, makanya kenapa ada yang disebut nada dasar? Karena nanti lagu itu kan nada dasarnya tidak selalu dari satu nada dasar yang sama. Makanya tadi ada suara cewek, ada suara cowok, laki-laki atau perempuan gitu kan. Karena laki-laki suaranya lebih rendah, nggak mungkin laki-laki pakai nada dasar yang perempuan. Ya, kayak tadi misalnya Chelsea katanya ketinggian di dia. Berarti nada yang tadi nyampainya di suara laki-laki. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Laki-laki nyampe. Tapi di Chelsea belum tentu. Do, re, mi, fa, sol. Kecak gitu. Nah, iya malu sih nggak apa-apa ya. Jadi itulah kenapa kita harus tahu yang namanya tangga nada diatonis ya. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan dulu nggak? Nggak ada ya. Mudah-mudahan semua sama pembelajaran hari ini mengerti ya. Nah jadi nanti kita untuk selanjutnya minggu depan mungkin nanti kita langsung aplikasikan ke dalam instrumen ya. Nah instrumen gimana? Berarti apakah tuh udah ada yang apa bawa gitar masing-masing gitu? Enggak ya. Kita tinggal di mana? Di daerah Sunda ya. Di daerah Sunda berarti kita nanti di sekolah kita mempunyai alat musik yang namanya
angklung. Nah, angklung ini kan bisa ya pakai diatonis. Nanti kita memainkan melodi menggunakan angklung. Kalau dulu mah pakai pianika, suling, sekarang angklung. Lebih menjalin lagi kerjasamanya nanti ya, begitu ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin pembelajaran hari ini Bapak anggap cukup ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya buat kedepannya gitu ya. Ya kita walaupun di sekolah kimia tapi kan tidak menutup kemungkinan ya. Nah, tapi tadi kita belajar menghitung jadi ya. Nah, menghitung dan pakai piano tuh udah kelatih otak kiri kanannya ya. Tepuk tangan dulu. Gitu ya. Nah, itu ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup. Boleh ditutup KM-nya. Kita berdoa dulu semua. Siap dari salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama sehat-sehat selalu ya. Nah, hati-hati. Dadah.